Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali bersyukur hari ini kita boleh dipertemukan dalam kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya saudaraku bahwa hari ini juga kita mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita bersyukur kita boleh bertemu dalam program Siraman Rohani Kristen, dan terima kasih buat saudara-saudara yang terus mendukung program ini sehingga program ini boleh berjalan dengan baik, dan biarlah kiranya program ini terus memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, di mana Tuhan kembali pertemukan kami Bapa lewat program SRK, Siraman Rohani Kristen. Itu semua oleh karena berkat kemurahan-Mu Tuhan, bukan karena gagah dan perkasa kami Bapa di dalam surga. Kami boleh dipertemukan Tuhan lewat program ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan yang terus menolong, Tuhan yang terus melawat kehidupan kami Bapa, pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan lewat program ini Bapa di dalam surga, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan Bapa. Bahkan setiap umat-umat-Mu Tuhan yang mendengarkan program ini Tuhan, hidup mereka diberkati oleh Tuhan, hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan ya Bapa di dalam surga. Dan biarlah kiranya Tuhan yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan mereka Bapa di dalam surga. Dan kami percaya Tuhan bahwa bersama Tuhan ada solusi yang akan kami peroleh dalam setiap problema, dalam setiap persoalan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Pemberitaan firman Tuhan dalam program SRK Siraman Rohani hari ini terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Injil Lukas 19 ayat 1 sampai ayat 5, demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yang menjadi tema dalam program Siraman Rohani Kristen hari ini yaitu tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Fokus. Seorang pemain sepak bola, tentunya dia harus fokus bermain, harus fokus ke bola untuk menghantarkan bola tersebut ke
gawang, dan pada akhirnya gol. Bagaimana jadinya kalau seorang pemain sepak bola tiba-tiba dia mengalami sakit perut, lalu dia meninggalkan lapangan dan berlari ke kamar mandi atau ke toilet. Demikian juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang pelari. Seorang pelari, baik itu pelari maraton, baik itu pelari 100 sampai 200 meter, maka dia harus fokus. Dan yang menjadi fokusnya adalah sampai ke finish. Dia harus fokus untuk menyelesaikan pertandingan, untuk menyelesaikan lari yang sedang dia. Dengan demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan dihantar kepada tujuan, yaitu sampai kepada finish tersebut. Setiap kita tentunya harus memiliki fokus di dalam kehidupan kita ini. Kita tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan kita kalau kita tidak fokus. Seorang pelajar dia harus fokus kepada pembelajarannya. Seorang petani dia harus fokus kepada apa yang dia kerjakan. Seorang supir harus fokus kepada kemudi, kepada kendaraan yang dia bawa. Apa jadinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ketika seorang supir mengendarai kendaraannya tetapi dia tidak fokus. Dia konsentrasinya terbagi kemana-mana. Itu sebabnya tidak sedikit kecelakaan yang terjadi oleh karena sang driver tidak konsentrasi, tidak fokus dengan kemudi, dengan apa yang dia kerjakan pada saat itu. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percaya atau tidak percaya, ketika seseorang fokus di dalam ia melakukan pekerjaannya, maka fokus itu akan menghantarkan dia kepada tujuan yang dia harapkan, kepada tujuan yang dia cita-citakan. Sekali lagi saudaraku, hanya mereka-mereka yang fokuslah yang akan sampai kepada tujuan yang dia harapkan di dalam kehidupannya. Pembacaan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita sama-sama dengarkan merupakan contoh, merupakan bukti ketika kita fokus, maka fokus itu yang akan menghantarkan kita kepada tujuan kita, kepada kerinduan kita, kepada cita-cita kita. Sakeus dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, dia ada satu kerinduan, dia ada satu keinginan untuk melihat, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus bagi Sakeus bukan sesuatu hal yang gampang. Bayangkan saudaraku, ada kerinduan, ada keinginan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus yang ada di dalam diri daripada Sakeus. Tetapi hal yang luar biasa saudaraku, tantangan demi tantangan yang diperhadapkan kepadanya justru dia lalui satu persatu.
Tantangan yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan bahwa Sakeus memiliki postur tubuh yang pendek. Ini tentunya menjadi kekurangan daripada Sakeus. Ini tentunya menjadi kelemahan daripada Sakeus, mempunyai postur tubuh yang pendek. Saya mau katakan saudara, bahwa kelemahan yang kita miliki jangan menjadi alasan untuk kita tidak berbuat sesuatu. Sekali lagi, bahwa kelemahan yang kita miliki, kekurangan yang kita miliki, jangan menjadi alasan untuk tidak kita berbuat sesuatu. Lihat Sakeus. Ada begitu banyak orang pada waktu itu. Sehingga dengan postur tubuhnya yang demikian pendek itu, dia tidak mampu melihat, dia tidak bisa melihat Yesus yang masih jauh dari jangkauannya, Yesus yang masih jauh dari pandangannya. Tetapi dia tidak menyerah kepada kelemahan yang dimilikinya. Artinya dia tidak fokus kepada kelemahannya, dia tidak fokus kepada kekurangannya. Tetapi yang menjadi fokusnya pada waktu itu adalah Yesus. Sehingga karena Yesus adalah yang menjadi fokusnya, maka dia berusaha, dia berupaya, dan dia abaikan itu kelemahannya. Lalu juga dikatakan di situ dia berusaha, ya, ada upaya, dan juga dia berlari ke sana kemari. Bayangkan bagaimana seorang berlari-lari di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Mungkin Sakeus ini akan menubruk badan seseorang. Mungkin Sakeus ini menginjak kaki seseorang. Tetapi seluruh rantak tantangan itu, seluruh orang-orang yang menghambat langkahnya untuk melihat, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dia boleh lalui. Karena apa? Karena dia fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Ibrani 12 ayat yang kedua dikatakan demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Mataku tertuju kepada Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Melakukan segala sesuatu dengan fokus kepada Tuhan. Saudaraku, ada satu pelajaran yang menarik dari kuda yang dijadikan untuk menarik gerobak yang ada di belakangnya. Umumnya yang kita lihat kuda yang menarik gerobak yang ada di belakangnya, itu mata kiri dan mata kanan itu akan ditutup. Ditutup mata kanan dan juga mata kirinya. Tujuannya supaya kuda tersebut fokus hanya ke depan. Di dalam Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-32, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi orang yang fokus itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri.
Dia fokus kepada pekerjaannya, dia fokus kepada apa yang sedang dia lakukan, dia fokus kepada apa yang sedang dia pelajari, dia fokus kepada apa yang sedang dia geluti. Yang menjadi tujuannya adalah Yesus Kristus. Itulah yang menjadi fokusnya. Sekalipun tadi dikatakan dia berlari ke sana kemari. Dan pada akhirnya dia memanjat pohon. Tetapi bukan orang banyak yang menjadi fokusnya, bukan orang banyak yang menjadi tujuannya, bukan pohon itu yang menjadi tujuannya, tetapi yang menjadi tujuannya adalah Yesus Kristus. Bagaimana dia boleh melihat Yesus Kristus? Yang menjadi fokusnya adalah Yesus Kristus. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Aku melupakan apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan apa yang ada di depanku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, fokus yang kita miliki akan menghantarkan kita kepada tujuan kita. Apapun yang menjadi tujuan hidupmu saat ini, saya mau katakan saudara, hiduplah di dalam fokus itu sendiri. Fokuslah kepada Tuhan Yesus Kristus. Fokuslah kepada pribadi Yesus Kristus. Apapun yang menjadi pekerjaanmu, apapun yang menjadi usahamu, yang menjadi fokusmu harus Yesus Kristus. Dan ketika engkau fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, maka fokus itu akan menghantarkan engkau kepada tujuan apa yang engkau harapkan, apa yang engkau inginkan di dalam kehidupanmu. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat setiap kita yang mendengarkan program ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa di dalam surga. Bagaimana supaya kami fokus Tuhan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Dan kami harus fokus di dalam kehidupan kami. Kami harus fokus melaksanakan pekerjaan kami. Kami harus fokus melakukan apa yang sedang kami geluti ya Bapa di dalam surga. Apapun yang menjadi bidang pekerjaan kami Tuhan, diperlukan fokus dari kami Bapa di dalam surga. Karena dengan kami fokus, maka akan menghantarkan kami kepada tujuan yang kami harapkan Bapa di dalam surga. Sebagaimana Zakheus Tuhan, ada satu kerinduan di dalam dirinya untuk melihat seperti apa sebenarnya Yesus Kristus itu. Ada satu kerinduan di dalam diri daripada Zakheus untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka untuk sampai kepada tujuannya, untuk sampai bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dia harus fokus yang walaupun banyak tantangan yang diperhadapkan kepadanya. Dari dalam dirinya sendiri Tuhan, dia punya kekurangan, dia punya kelemahan, tetapi dia tidak fokus kepada kekurangan itu Tuhan. Dia hanya fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya Tuhan, fokus itulah yang menghantarkan hidupnya kepada pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya ketika ada perjumpaan itu Tuhan, dia mengalami sukacita yang luar biasa. Maka demikian juga lah tiap-tiap kami Bapa di dalam surga. Biarlah kiranya Tuhan di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, biarlah kami juga Bapa di dalam surga fokus kami di dalam menjalani keseharian kami Tuhan sepanjang hari ini Bapa di dalam surga.
Meteraikanlah Tuhan firman-Mu Bapa di dalam surga, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Firman-Mu ya Bapa di dalam surga menjadi suluh, menjadi terang di dalam hidup kami, di dalam kami menjalani hari-hari kami Tuhan sepanjang hari ini Bapa di dalam surga. Dan biarlah kiranya Bapa firman-Mu Tuhan yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kami Bapa. Berkati kami semuanya Tuhan, berkati setiap umat-Mu Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mendengarkan program ini Bapa, diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan apapun yang mereka kerjakan, memberkatilah Engkau Tuhan di dalam kehidupan mereka, apapun yang mereka usahakan, upayakan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga, setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan program ini Tuhan, mempunyai persoalan-persoalan hidup, apapun yang menjadi problema mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi solusi atas setiap persoalan yang mereka hadapi Tuhan. Berikan kepada mereka kekuatan Tuhan sehingga mereka tetap kuat, tetap teguh ya Bapa di dalam surga, di dalam pengiringan mereka Tuhan kepada Engkau Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa-Mu Tuhan yang menghampiri, ada kuasa-Mu Tuhan yang menjamah kehidupan mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, pulihkan pengharapan mereka Tuhan, pulihkan kehidupan mereka Bapa di dalam surga. Ada pemulihan yang luar biasa yang mereka alami dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terpuji, termulialah nama-Mu Bapa di dalam surga. Bapa, sepanjang hari ini Bapa di dalam surga, di dalam kami melakukan aktivitas kami Tuhan, apapun pekerjaan kami Bapa, kami percaya kalau Tuhan bersama-sama dengan kami, kalau Tuhan yang menjadi fokus kami di dalam kehidupan kami Tuhan, maka kami percaya Bapa, apa yang kami ingin cita-citakan, apa yang kami harapkan, apa yang kami rindukan Tuhan, apa yang menjadi tujuan kami Bapa di dalam surga, fokus itu Tuhan akan menghantarkan kami Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan kami akan menjalani hari-hari hidup kami ini sepanjang hari ini dengan damai, sukacita yang daripada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya.